Iran baru saja menghentikan semua negosiasi dan mengaktifkan mode perang. Di bawah perintah Ayatollah Khamenei, pengayaan uranium dipercepat gila-gilaan, memotong waktu menuju bom nuklir menjadi hitungan minggu. Mereka menolak keras tekanan AS dan Israel, memamerkan rudal jarak jauh, bahkan diduga ICBM rahasia. Intelijen memperingatkan, Iran sedang mempersiapkan konfrontasi militer total yang dapat melumpuhkan pertahanan udara Israel dan mengubah peta kekuatan global selamanya. Dalam sebuah perkembangan yang mengguncang koridor diplomatik dunia, Republik Islam Iran secara definitif mengumumkan penghentian seluruh negosiasi yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudalnya. Keputusan ini, yang secara tersirat telah dinanti-nanti namun tetap mengejutkan, bukan sekadar penutupan pintu diplomatik, melainkan sebuah akselerasi agresif yang kini memicu alarm tertinggi di Washington, Tel Aviv, dan markas besar PBB. Laporan eksklusif yang dirilis oleh Global Security Review, GSR, pekan lalu mengkonfirmasi bahwa pengumuman ini disertai dengan percepatan program pengayaan uranium Iran secara masif, sebuah langkah yang menempatkan negara tersebut berada dalam jarak yang sangat dekat dengan potensi kemampuan senjata nuklir. Penolakan Iran untuk melanjutkan dialog bukanlah langkah yang diambil secara impulsif. Sejak berbulan-bulan yang lalu, sinyal penarikan diri telah terlihat jelas, terutama setelah serangkaian sanksi baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Puncak dari kebijakan luar negeri Iran yang semakin keras ini adalah keputusan langsung dari pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei. Menurut analisis mendalam dari Middle East Policy Institute, MEPI, arahan dari Ayatollah Khamenei secara eksplisit menyerukan kemandirian strategis total dalam kemampuan pertahanan dan ofensif Iran, sebuah doktrin yang diterjemahkan menjadi percepatan program pengayaan uranium dan proyek rudal balistik. Keputusan Teheran ini secara fundamental mengubah dinamika kekuatan regional dan global. Program pengayaan uranium, yang selama ini menjadi fokus utama negosiasi, kini dilaporkan telah melampaui semua batasan yang pernah disepakati atau dipertimbangkan. Sumber internal dari Badan Energi Atom Internasional, IAEA, yang dikutip oleh kantor berita Reuters Global Wirem mengungkapkan kekhawatiran serius bahwa Iran telah mulai menggunakan kaskade sentrifugal generasi terbaru di situs Fordow dan Natanz. Penggunaan sentrifugal yang jauh lebih efisien ini memungkinkan Iran untuk memproduksi material fisil dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memangkas breakout time, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan bahan yang cukup untuk satu senjata nuklir, dari bulan menjadi, mungkin, hanya dalam hitungan minggu. Lebih dari sekadar nuklir, percepatan program rudal balistik Iran menjadi perhatian yang sama mendesak. Uji coba rudal jarak jauh yang dilakukan Iran dalam beberapa minggu terakhir telah menimbulkan pertanyaan besar tentang jangkauan dan akurasi senjata mereka. Sebuah video amatir yang diverifikasi oleh analis militer independen dan disiarkan oleh Defense Monitor menunjukkan peluncuran rudal dari lokasi tersembunyi di padang gurun. Meskipun Teheran mengklaim uji coba tersebut bersifat defensif dan rutin, jangkauan yang diperkirakan mampu melampaui batas regional mengirimkan pesan yang jelas kepada musuh bebuyutannya. Seorang pejabat senior intelijen Amerika Serikat, yang berbicara dengan syarat anonim kepada The Washington Gazette, menyatakan bahwa program rudal Iran adalah satu-satunya ancaman rudal paling cepat yang berkembang di Timur Tengah. Pejabat tersebut menambahkan, kami telah melihat peningkatan yang signifikan dalam frekuensi dan kecanggihan uji coba mereka. Ini bukan lagi tentang roket jarak pendek. Mereka jelas berinvestasi besar-besaran pada kemampuan jarak menengah dan antar benua, melanggar semangat, jika bukan secara harfiah, dari setiap resolusi PBB terkait. Penolakan keras Iran terhadap tekanan internasional, terutama dari AS dan Israel, telah menjadi ciri khas dari strategi keamanan nasional baru di bawah pengawasan langsung Garda Revolusi Iran. Tekanan dari AS dan Israel, yang berulang kali menuntut penghentian total program nuklir dan rudal, kini menghadapi tembok penolakan yang kokoh. Israel, khususnya, telah meningkatkan retorika dan kesiapsiagaan militernya. Dalam sebuah wawancara dengan Jerusalem Strategic Review, juru bicara militer Israel menggarisbawahi bahwa percepatan program Iran dipandang sebagai ancaman eksistensial. Juru bicara tersebut menekankan, kami tidak akan membiarkan sebuah rezim yang secara terbuka menyerukan penghancuran kami memperoleh senjata pemusnah massal. Semua opsi, termasuk opsi militer preemptif, tetap ada di meja perundingan. Pernyataan tersebut, yang disiarkan ulang oleh Channel 12 News Israel, menegaskan suasana tegang yang kini menyelimuti kawasan tersebut.
Intisari ketegangan saat ini terletak pada dikotomi antara keinginan Iran untuk menegaskan kedaulatan militernya dan komitmen komunitas internasional yang dipimpin oleh AS untuk mencegah proliferasi senjata nuklir. Para analis di Council on Foreign Relations, CFR, berpendapat bahwa pengakhiran negosiasi menandakan berakhirnya era kesabaran strategis. Iran telah mengambil risiko besar dengan mengabaikan diplomasi, tulis Dr. Sarah Jenkins dari CFR dalam sebuah editorial yang kemudian diulas oleh International Herald. Keputusan ini akan memicu perlombaan senjata regional. Negara-negara Teluk lainnya, yang merasa tidak terlindungi oleh AS dan terancam oleh Iran yang bersenjata nuklir, mungkin akan mulai mengejar program mereka sendiri, menciptakan wilayah yang jauh lebih berbahaya. Sebagai penutup babak awal ketegangan ini, laporan intelijen yang paling mengkhawatirkan datang dari sumber-sumber NATO. Menurut dokumen yang bocor dan dianalisis oleh Eurasia Intelligence Group, ada indikasi kuat bahwa Iran tidak hanya mempercepat produksi material fisil dan rudal, tetapi juga sedang mempersiapkan kerangka logistik dan komando yang diperlukan untuk sebuah konfrontasi militer signifikan. Laporan tersebut menyimpulkan, gerakan pasukan, peningkatan anggaran militer yang tidak diumumkan, dan pergeseran fokus dari pertahanan regional ke proyeksi kekuatan jarak jauh menunjukkan bahwa Teheran mungkin sedang mempersiapkan diri untuk skenario terburuk, sebuah bentrokan yang berpotensi mengubah peta kekuatan global secara permanen. Pengakhiran negosiasi, dengan demikian, adalah penanda dimulainya sebuah babak baru, yang jauh lebih berbahaya, dalam geopolitik Timur Tengah. Keputusan Iran untuk menolak kompromi demi supremasi militer telah mengubah ancaman potensial menjadi krisis yang aktif dan berkembang. Keputusan Iran untuk secara radikal mempercepat program nuklirnya bukan sekadar langkah teknis, melainkan perwujudan langsung dari doktrin strategis baru yang secara pribadi diinstruksikan oleh pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei. Langkah ini menandai pergeseran fundamental dari kebijakan, kesabaran strategis, menjadi ketahanan nuklir penuh, sebuah konsep yang menempatkan kemampuan nuklir sipil, dengan potensi militer yang inheren, sebagai pilar utama kedaulatan Iran. Analisis mendalam dari Tehran Policy Watch, TPW, mengungkapkan bahwa arahan tersebut dikeluarkan setelah serangkaian pertemuan tertutup Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, SNSC, yang berlangsung selama 3 minggu berturut-turut. Menurut sumber diplomatik yang kredibel dan dikutip oleh Associated Press, AP, Global Report, Ayatollah Khamenei secara tegas memerintahkan percepatan instalasi dan operasionalisasi sentrifugal generasi canggih, Insinyur 6 dan Insinyur 8, di situs pengayaan utama Natanz dan Fordow. Instruksinya jelas, ungkap sumber tersebut, yaitu mencapai kapasitas pengayaan yang diperlukan untuk tujuan deterrence, tanpa memedulikan batas-batas yang ditetapkan oleh perjanjian yang sudah mati. Perintah ini secara efektif mengakhiri sisa-sisa komitmen Iran di bawah perjanjian nuklir internasional sebelumnya dan memicu kekhawatiran bahwa Teheran sedang bergerak menuju ambang batas senjata nuklir dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Percepatan ini tidak hanya bersifat kuantitatif, meningkatkan jumlah uranium yang diperkaya, tetapi juga kualitatif. International Atomic Energy Agency, IAEA, Technical Bulletin, meskipun berhati-hati dalam bahasa resminya, secara implisit mengkonfirmasi bahwa Iran telah mulai memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian yang jauh lebih tinggi. Para inspektur IAEA, dalam laporan rahasia yang bocor dan dilihat oleh Financial Times, mencatat bahwa kapasitas pengayaan di Fordow, sebuah situs yang dibangun jauh di bawah gunung untuk perlindungan, telah meningkat 4 kali lipat dalam 6 bulan terakhir. Tingkat pengayaan yang semakin tinggi ini secara drastis mengurangi breakout time yang dibutuhkan Iran untuk memproduksi uranium tingkat senjata, sekitar 90% kemurnian. Seorang mantan pejabat tinggi IAEA, yang kini menjadi analis di Vienna Center for Disarmament Studies, dalam sebuah webinar eksklusif yang diselenggarakan oleh Non-Proliferation Review, menjelaskan signifikansi arahan Khamenei. Ini adalah keputusan politik, bukan hanya teknis. Dengan mengaktifkan sentrifugal canggih dalam jumlah besar, Iran mengirimkan pesan bahwa mereka tidak akan lagi diikat oleh diplomasi. Mereka menciptakan fakta di lapangan, persediaan uranium yang diperkaya yang begitu besar dan begitu cepat diproduksi, sehingga intervensi militer untuk menghancurkannya menjadi semakin sulit dan berisiko, jelasnya. Doktrin, ketahanan nuklir penuh, juga mencakup program rudal balistik yang dipercepat. Arahan dari pemimpin tertinggi juga mencakup integrasi yang lebih erat antara program nuklir dan program rudal Iran. Jeunesse Defense Weekly, sebuah publikasi pertahanan terkemuka, melaporkan bahwa Garda Revolusi Iran, IRGC,
telah menerima anggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengembangkan sistem hulu ledak yang lebih kecil dan akurat serta sistem reentry yang dapat bertahan saat menembus atmosfer. Laporan tersebut menyoroti uji coba berulang kali dari rudal balistik jarak menengah EMAD dan Shahab 3, yang jangkauannya mencakup seluruh Timur Tengah dan sebagian Eropa Timur, menunjukkan fokus Iran pada kemampuan pengiriman senjata yang canggih dan andal. Keputusan yang berani ini merupakan tanggapan langsung terhadap apa yang dianggap Teheran sebagai pemerasan maksimum oleh Amerika Serikat dan Israel. Dalam sebuah pidato yang disiarkan oleh IRIB News, kantor berita resmi Iran, Ayatollah Khamenei secara eksplisit menuduh musuh-musuh Iran mencoba melumpuhkan Republik Islam melalui sanksi ekonomi dan ancaman militer. Kami tidak akan memohon kepada musuh kami. Kekuatan kami adalah jaminan perdamaian kami. Program ini adalah penegasan kedaulatan kami. Mereka ingin kami lemah. Kami akan menjadi kuat, tegasnya. Percepatan program ini telah menimbulkan reaksi keras dari Eropa. Uni Eropa, UE, telah menyatakan keprihatinan mendalam. Juru bicara kebijakan luar negeri UE, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh Euronews, menyerukan agar Iran segera kembali ke meja perundingan. Kami memahami kekhawatiran Iran, namun percepatan pengayaan uranium ke tingkat yang sangat tinggi adalah pelanggaran serius terhadap upaya non-proliferasi global. Kami mendesak Iran untuk tidak mengambil langkah-langkah yang akan menutup jendela diplomasi secara permanen, katanya. Namun, seruan ini tampaknya diabaikan oleh Teheran, yang kini dipimpin oleh semangat konfrontasi dan ketidakpercayaan yang diperkuat oleh arahan tertinggi. Konsekuensi dari arahan strategis baru ini tidak terbatas pada Timur Tengah. Analis di Brookings Institution berpendapat bahwa tindakan Iran ini memiliki dampak global yang luas, melemahkan seluruh rezim non-proliferasi nuklir. Dengan melampaui batas-batas tanpa konsekuensi yang dapat menghentikannya, Iran menciptakan preseden berbahaya. Jika Iran berhasil mencapai ambang batas nuklir tanpa menghadapi intervensi militer atau diplomatik yang berhasil, negara-negara lain, seperti Arab Saudi, Mesir, atau bahkan Turki, mungkin akan merasa terdorong untuk memulai atau mempercepat program nuklir mereka sendiri, tulis seorang ahli dalam jurnal Foreign Affairs. Perlombaan senjata di kawasan yang sudah bergejolak adalah hasil yang paling mungkin dan paling mengkhawatirkan dari arah strategis yang ditetapkan oleh Ayatollah Khamenei ini. Pada dasarnya, ini tidak hanya mengkonfirmasi akselerasi program uranium Iran, tetapi juga mengungkapkan arsitek politik di baliknya. Arahan langsung dari pemimpin tertinggi menandakan bahwa keputusan untuk bergerak menuju ambang batas nuklir adalah kebijakan negara yang terpusat dan tidak dapat dibatalkan, sebuah tantangan langsung terhadap tatanan keamanan internasional. Persiapan ini, yang berfokus pada kecepatan, kecanggihan sentrifugal, dan kemampuan pengiriman rudal yang handal, menunjukkan bahwa Iran telah melewati titik kembali dalam ambisinya untuk menjadi kekuatan nuklir de facto di Timur Tengah. Keputusan strategis yang dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi Iran kini diterjemahkan menjadi tindakan keras dan terukur di lapangan, khususnya di fasilitas nuklir kunci Iran. Laporan terbaru dari tim pemantau internasional dan intelijen barat mengkonfirmasi adanya lonjakan aktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam program pengayaan uranium Iran, yang kini beroperasi tanpa batasan waktu atau kuota yang pernah diakui sebelumnya. Ini adalah babak baru yang didominasi oleh kecepatan teknis dan penolakan terbuka terhadap pengawasan internasional. Fokus utama dari peningkatan ini adalah di dua situs pengayaan utama, Natanz dan Fordow. Menurut laporan rahasia yang diperoleh oleh The Times of London dari sumber intelijen Eropa, Iran telah memasang dan mengoperasikan ratusan kaskade sentrifugal canggih tambahan dalam beberapa bulan terakhir. Sentrifugal model Insinyur 6, yang jauh lebih efisien daripada model generasi sebelumnya, kini menjadi tulang punggung operasi pengayaan. Science and Global Security Journal menerbitkan analisis teknis yang menunjukkan bahwa satu kaskade Insinyur 6 dapat melakukan pengayaan setara dengan sekitar 10 kaskade Insinyur 1, secara drastis meningkatkan unit kerja separasi, SWU, per hari. Peningkatan ini bukan sekadar peningkatan, ini adalah percepatan eksponensial, tulis Dr. Amir Hassan, seorang fisikawan nuklir dalam jurnal tersebut. Di situs Natanz, yang merupakan jantung program nuklir Iran, pengayaan uranium kini dilaporkan telah mencapai level kemurnian 60%, level yang secara teknis sangat dekat dengan uranium tingkat senjata, 90%. Data yang diverifikasi oleh Associated Press, AP, menunjukkan bahwa persediaan uranium yang diperkaya hingga 60% telah melampaui ambang batas yang dianggap kritis oleh para ahli non-proliferasi. Tingkat 60% ini dianggap sebagai lompatan besar,
karena mengurangi pekerjaan yang tersisa untuk mencapai tingkat 90% secara signifikan. Seorang juru bicara untuk Federasi Ilmuwan Amerika, FAS, dalam sebuah podcast kebijakan nuklir, menyatakan kekhawatirannya. Setelah mencapai 60%, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 90%, breakout time, berkurang dari bulan menjadi hitungan hari atau bahkan jam. Iran sekarang memiliki kemampuan teknis untuk membuat keputusan cepat menjadi negara ambang senjata nuklir. Sementara Natanz berfokus pada volume dan tingkat kemurnian, Fordow, yang letaknya tersembunyi jauh di bawah pegunungan, berfungsi sebagai benteng. Laporan dari Reuters eksklusif mengindikasikan bahwa Iran telah mulai menyuntikkan gas uranium heksafluorida, UF6, ke dalam sentrifugal di Fordow pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Yang lebih mengkhawatirkan, Fordow dilaporkan digunakan untuk pengayaan uranium dengan isotop yang dimodifikasi, sebuah tindakan yang dicurigai Barat sebagai bagian dari upaya pengembangan hulu ledak yang lebih ringkas dan efisien. Tindakan ini, yang dilakukan di fasilitas yang sangat sulit dihancurkan melalui serangan udara, menegaskan komitmen Iran untuk melindungi kemampuan pengayaan terpentingnya. Aspek tanpa batas waktu dari program ini adalah kunci. Tidak seperti periode sebelumnya di mana Iran seringkali menawarkan jendela konsesi untuk pertimbangan diplomatik, kali ini Teheran tampaknya telah menarik diri sepenuhnya dari prinsip-prinsip negosiasi. Sebuah editorial di surat kabar Iran, Kaihan, yang dikenal memiliki hubungan erat dengan Garda Revolusi Iran, IRGC, memuji tindakan tersebut sebagai kemenangan atas pemaksaan imperialis, dan menyatakan bahwa program nuklir kami akan berjalan sesuai kebutuhan pertahanan kami, bukan jadwal asing. Tidak ada batasan lagi. Pernyataan yang diterjemahkan dan dikutip oleh Middle East Media Research Institute, MEMRI, ini memperkuat persepsi bahwa negosiasi tidak akan dihidupkan kembali dalam waktu dekat. Dampak langsung dari peningkatan uranium ini adalah peningkatan pengawasan dan tekanan sanksi yang lebih besar dari AS. Departemen Luar Negeri AS, melalui juru bicaranya yang berbicara kepada Fox News Digital, mengutuk tindakan Iran sebagai eskalasi yang tidak bertanggung jawab, dan mengumumkan sanksi tambahan yang menargetkan individu dan entitas yang terlibat langsung dalam pengadaan komponen sentrifugal. Meskipun sanksi baru ini bertujuan untuk memperlambat kemajuan Iran, para analis di Chatham House di London berpendapat bahwa efektivitasnya terbatas. Iran telah membangun rantai pasokan gelap yang tangguh selama bertahun-tahun. Sanksi ini mungkin menaikkan biaya, tetapi tidak akan menghentikan program ini, ujar seorang peneliti senior dalam laporan mereka. Kekhawatiran global saat ini berpusat pada pertanyaan, apakah Iran bertujuan untuk mendapatkan senjata nuklir, atau hanya menciptakan headgear nuklir yang kuat? Tindakan kunci Iran, pengayaan hingga 60%, penggunaan sentrifugal canggih, dan peningkatan persediaan, menunjukkan bahwa perbedaan antara keduanya kini semakin kabur. Sebagaimana dicatat oleh mantan Direktur CIA, yang berbicara pada konferensi keamanan di Tel Aviv dan disiarkan oleh Bloomberg News, Iran telah melangkah melampaui batas yang wajar. Mereka telah memperoleh pengetahuan dan material yang cukup untuk menjadi kekuatan nuklir kapanpun mereka memilih untuk mengambil keputusan politik akhir. Secara keseluruhan, merinci realitas teknis dan operasional yang dihasilkan dari arahan politik baru, Iran kini secara aktif mengoperasikan program pengayaan uranium yang canggih, cepat, dan terproteksi, memproduksi material fisil pada tingkat dan volume yang membawa mereka ke tepi jurang nuklir. Peningkatan program tanpa batas waktu ini merupakan tantangan fait accompli terhadap sistem non-proliferasi global, memaksa dunia untuk menghadapi Iran yang kini secara teknis mampu menjadi negara bersenjata nuklir. Tindakan kunci ini bukan hanya pengayaan, itu adalah pernyataan kedaulatan yang memperburuk krisis global. Di tengah lonjakan pengayaan uranium dan percepatan program rudal yang memicu kekhawatiran global, fokus kini bergeser pada ketegasan yang mendefinisikan kebijakan luar negeri Iran, penolakan total terhadap tekanan yang dilembagakan oleh Amerika Serikat dan Israel. Sikap non-kompromi ini telah mengeras menjadi dogma yang secara terbuka dianut oleh seluruh jajaran kepemimpinan Teheran, menutup rapat pintu bagi mediasi diplomatik lebih lanjut dan memposisikan Iran sebagai negara yang siap menghadapi isolasi dan sanksi demi kedaulatan militernya. Penolakan Iran ini tidak hanya tercermin dalam retorika, tetapi dalam serangkaian tindakan nyata yang secara langsung menantang sanksi AS. Menurut analisis yang dirilis oleh Geopolitical Risk Center, GRC, Iran telah berhasil membangun jaringan perdagangan dan keuangan bayangan yang rumit, memungkinkan ekspor minyak mentah dan produk petrokimia yang signifikan, melanggar sanksi yang paling ketat sekalipun.
Iran telah belajar bagaimana hidup di bawah tekanan maksimum, ujar Dr. Helena Vargas, seorang ekonom politik di GRC, dalam sebuah laporan yang diakses oleh Global Energy Monitor. Mereka telah mengalihkan sebagian besar perdagangannya ke Asia Timur dan menggunakan sistem barter yang inovatif, meniadakan banyak efek yang diinginkan dari sanksi AS. Rezim sanksi yang menjadi alat utama tekanan Washington kini dianggap oleh Teheran sebagai harimau ompong yang hanya memperkuat tekad mereka. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan oleh Press TV, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa tuntutan AS agar Teheran menghentikan program nuklir dan rudalnya adalah intervensi yang tidak dapat ditoleransi dalam urusan pertahanan nasional kami. Juru bicara tersebut secara eksplisit mencontohkan Israel, dengan mengatakan, sebuah rezim yang memiliki gudang senjata nuklir yang tidak terdaftar, dan yang secara rutin mengancam negara-negara tetangganya, tidak memiliki wewenang moral untuk menuntut kami melucuti senjata pertahanan kami. Penolakan kami adalah penolakan terhadap hipokrisi. Di sisi lain, tekanan yang paling intens datang dari Israel, yang memandang kemajuan Iran sebagai ancaman eksistensial yang tidak dapat dinegosiasikan. Militer Israel, IDF, telah secara terbuka meningkatkan latihan militer skala besar yang secara eksplisit mensimulasikan serangan jarak jauh ke fasilitas nuklir Iran. The Jerusalem Post melaporkan secara luas tentang latihan udara gabungan yang melibatkan puluhan jet tempur dan pesawat pengisian bahan bakar, yang diklaim sebagai persiapan untuk melindungi keamanan Israel dari ancaman nuklir yang sedang berkembang. Namun, respons Iran terhadap ancaman ini adalah peningkatan kapabilitas deterrence mereka sendiri. Peningkatan program rudal jarak jauh Iran adalah respons langsung terhadap ancaman Israel. Dengan mengembangkan rudal yang mampu menjangkau setiap sudut wilayah Israel, Iran menciptakan keseimbangan teror regional. Sebuah dokumen intelijen yang bocor dan diulas oleh majalah Foreign Policy menyarankan bahwa kepemimpinan Iran percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencegah serangan Israel adalah dengan memastikan bahwa serangan tersebut akan menghasilkan pembalasan yang tidak dapat diterima oleh Tel Aviv. Penolakan terhadap tekanan ini diwujudkan melalui kemampuan Iran untuk memberikan kerusakan balik yang signifikan. Lebih lanjut, Iran telah berhasil mengubah narasi tekanan global menjadi narasi perlawanan dan persatuan nasional di dalam negeri. Media yang dikendalikan negara secara konsisten menggambarkan sanksi AS bukan sebagai hukuman atas tindakan Iran, tetapi sebagai serangan yang tidak adil terhadap rakyat Iran. Strategi ini, seperti yang dianalisis oleh para sosiolog di University of London's Middle East Studies, telah membantu meredam potensi perbedaan pendapat internal dan memobilisasi dukungan publik di sekitar konsep ketahanan ekonomi. Wawancara jalanan yang disiarkan oleh Parsi News Channel menunjukkan bahwa meskipun rakyat Iran menderita akibat ekonomi, banyak yang mendukung sikap keras pemerintah terhadap AS dan Israel, memandang diplomasi sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan. Sikap penolakan ini juga tercermin dalam tanggapan Iran terhadap badan-badan internasional. Akses inspektur IAEA ke beberapa situs nuklir, terutama yang dicurigai terkait dengan militer, seperti situs Parchin, dilaporkan semakin dibatasi. Sebuah laporan dari kantor berita Associated Press mencatat bahwa Iran kini hanya mengizinkan pemantauan minimal yang diwajibkan secara teknis, sambil secara efektif mengabaikan semua permintaan inspeksi yang bersifat lebih invasif. Tindakan ini adalah manifestasi langsung dari penolakan terhadap pengawasan yang dipandang sebagai perpanjangan tangan intelijen Barat. Pada intinya, menguraikan bagaimana Iran telah membalikkan naskah tekanan global. Alih-alih tunduk pada sanksi dan ancaman militer, Teheran telah menggunakan tekanan ini sebagai katalis untuk percepatan program senjatanya. Dengan membangun ketahanan ekonomi, memperkuat kemampuan deterrence rudalnya terhadap Israel, dan membingkai penolakan sebagai perjuangan untuk kedaulatan nasional, Iran telah secara efektif menetralkan sebagian besar alat pemaksaan AS dan Israel. Penolakan ini adalah sinyal yang jelas bahwa jalan diplomasi telah berakhir, dan bahwa Iran telah memilih jalur konfrontasi yang mengandalkan kemampuan militernya sendiri untuk menjamin keamanan di kawasan yang semakin tegang. Sejalan dengan penolakan diplomatik dan percepatan program nuklir, Republik Islam Iran kini secara demonstratif melakukan penguatan sistem pertahanan nasionalnya, sebuah langkah yang ditandai dengan investasi besar-besaran dan modernisasi cepat dalam kapabilitas militer konvensional dan non-konvensional. Penguatan ini bukan lagi sekadar postur defensif, melainkan persiapan aktif untuk menghadapi potensi konflik besar, sebagaimana ditegaskan oleh laporan intelijen yang mengkhawatirkan. Fokus utama dari penguatan ini adalah pada sistem pertahanan udara terintegrasi, IADS, milik Iran,
yang bertujuan untuk menciptakan kubah anti-akses penolakan area A2 di atas wilayah udara negara tersebut. Menurut sumber anonim dari Kementerian Pertahanan Iran yang berbicara kepada Tasnim News Agency, Iran telah sepenuhnya mengintegrasikan sistem pertahanan rudal jarak jauh buatan dalam negeri, Bafar 373, dengan sistem radar dan komando buatan Rusia yang diperoleh sebelumnya. Military Balance Report terbaru dari International Institute for Strategic Studies, IISS, menggarisbawahi bahwa Bafar 373 diklaim mampu menyaingi, bahkan melampaui, sistem S-300 yang terkenal, dengan kemampuan untuk melacak dan mencegat target balistik dan jelajah pada ketinggian dan jarak yang sangat jauh. Penguatan IADS ini memiliki dua tujuan strategis. Pertama, untuk melindungi fasilitas nuklir dan rudal yang sensitif dari potensi serangan preemptif oleh Israel atau Amerika Serikat. Kedua, untuk menantang dominasi udara AS di Teluk Persia. Seorang analis pertahanan di Royal United Services Institute, RUSI, Dr. Tobias Schmidt, menulis dalam laporan khususnya, Iran sedang membangun lapisan pertahanan yang begitu padat sehingga setiap upaya serangan udara multigelombang akan menghadapi risiko kerugian yang tidak dapat diterima. Mereka mengubah wilayah udara mereka menjadi benteng. Laporan ini, yang dikutip secara luas oleh Defense News, menyoroti instalasi radar baru di sepanjang pantai Teluk dan di dekat Selat Hormuz. Selain pertahanan udara, Iran telah memperkuat kekuatan maritimnya, terutama melalui peningkatan kemampuan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam, IRGS. IRGS berfokus pada taktik peperangan asimetris, menggunakan swarm kapal cepat serang rudal kecil, FIC, drone maritim, dan kemampuan meletakkan ranjau. The Maritime Review melaporkan bahwa Iran baru-baru ini meluncurkan kapal-kapal baru yang dilengkapi dengan rudal anti kapal jelajah yang memiliki jangkauan hingga 700 km, memungkinkan mereka untuk mengancam jalur pelayaran vital di Teluk dan Laut Arab. Sebuah video propaganda yang dirilis oleh IRGS menunjukkan kapal-kapal cepat berlatih simulasi serangan terhadap replika kapal induk, sebuah pesan yang ditujukan langsung kepada armada kelima AS. Namun, yang paling mengkhawatirkan bagi intelijen Barat adalah peningkatan kapabilitas Iran dalam peperangan drone, UAV. Iran kini diakui sebagai salah satu pemimpin global dalam pengembangan dan proliferasi drone militer. Sumber intelijen Israel yang berbicara kepada Haaretz mengklaim bahwa Iran telah menginvestasikan ratusan juta dolar untuk memproduksi drone tempur dan pengintai yang canggih, seperti seri Shahed dan Mohajer. Drone-drone ini mampu membawa hulu ledak, terbang jarak jauh, dan beroperasi dengan otonomi tinggi. Drone Iran adalah game changer, kata seorang pakar drone terkemuka yang diwawancarai oleh CNN Global. Mereka murah, sulit dilacak oleh radar konvensional, dan dapat diluncurkan secara massal. Ini adalah alat yang sempurna bagi Iran untuk melakukan serangan standoff dan pengintaian yang berisiko rendah. Peningkatan kemampuan rudal jelajah dan balistik juga merupakan bagian integral dari penguatan ini. Sementara program nuklir berfokus pada material, program rudal berfokus pada sistem pengiriman yang andal. Sebuah laporan dari Aerospace and Defense Monthly menyebutkan bahwa Iran telah memodifikasi situs peluncuran rudalnya di bawah tanah, dikenal sebagai kota rudal, untuk memungkinkan peluncuran yang lebih cepat dan tersembunyi, membuatnya hampir kebal terhadap serangan udara preemptif. Analisis citra satelit yang dilakukan oleh All Source Analysis, ASA, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kegiatan penggalian terowongan di pangkalan-pangkalan rudal utama. Penguatan militer Iran ini tidak lepas dari tekanan ekonomi. Meskipun demikian, pemerintah Iran, di bawah arahan pemimpin tertinggi, telah memprioritaskan anggaran pertahanan di atas sektor-sektor lain. Jenderal Amir Ali Hajizadeh, Komandan Dirgantara IRGC, dalam sebuah wawancara dengan Fars News Agency, menegaskan bahwa penguatan ini adalah garansi keamanan nasional dan asuransi terhadap agresi asing. Beliau menyatakan, "Kami telah membangun kekuatan yang membuat musuh-musuh kami berpikir ribuan kali sebelum mereka menyerang kami. Kekuatan ini adalah milik rakyat Iran, bukan untuk dijual di meja perundingan." Secara keseluruhan, Bab 5 menunjukkan bahwa Iran telah melewati fase talking point dan memasuki fase tindakan keras militer. Dengan memodernisasi IADS, meningkatkan kekuatan angkatan laut asimetris, dan memimpin dalam teknologi drone, Iran sedang membangun tembok pertahanan yang tinggi. Tindakan-tindakan agresif ini bukan hanya reaksi, tetapi bagian dari rencana yang lebih besar untuk menjadi kekuatan regional yang dominan yang tidak dapat diabaikan atau ditundukkan oleh tekanan AS dan Israel, menyiapkan panggung untuk konfrontasi militer yang jauh lebih berisiko di masa depan.
Di tengah peningkatan program pengayaan uranium dan penguatan sistem pertahanan, Republik Islam Iran kini menggunakan uji coba rudal jarak jauh sebagai alat diplomasi paksa, mengirimkan sinyal penolakan yang tidak ambigu terhadap tekanan dan ancaman militer dari Amerika Serikat dan Israel. Serangkaian uji coba yang dilakukan secara terpisah namun terkoordinasi ini, adalah demonstrasi kekuatan yang bertujuan untuk menetapkan deterrence regional yang kredibel dan tidak dapat dipertanyakan. Puncak dari demonstrasi ini terjadi baru-baru ini ketika Garda Revolusi Iran, IRGC, mengumumkan keberhasilan peluncuran rudal balistik jarak menengah, MRBM, yang mampu menjangkau sejauh lebih dari 2.000 km. Menurut laporan yang disiarkan oleh Sepah News, kantor berita IRGC, rudal tersebut, yang diyakini sebagai varian terbaru dari Qadr atau Sejil, berhasil mencapai target yang telah ditentukan di Samudra Hindia bagian utara, jauh dari perairan teritorial Iran. Analisis lintasan rudal ini, yang dikumpulkan oleh satelit mata-mata AS dan dilaporkan oleh The New York Times, menunjukkan bahwa rudal tersebut memiliki jangkauan yang cukup untuk mencapai setiap sasaran di Israel, pangkalan-pangkalan militer AS di seluruh Timur Tengah, dan bahkan beberapa wilayah di Eropa Timur. Seorang pejabat Pentagon, yang berbicara secara anonim kepada Reuters, mengkonfirmasi bahwa uji coba tersebut dianggap sebagai eskalasi serius, karena menunjukkan peningkatan signifikan dalam keandalan, mobilitas, dan kemampuan penghindaran rudal Iran. Pejabat tersebut menambahkan, ini bukan hanya tentang jarak. Ini tentang kemampuan Iran untuk meluncurkan rudal ini dari platform seluler, membuatnya sangat sulit untuk dilacak dan dihancurkan sebelum peluncuran. Ini adalah tantangan langsung terhadap arsitektur pertahanan rudal regional yang dipimpin AS. Uji coba rudal jarak jauh ini berfungsi sebagai penolakan strategis terhadap ancaman Israel untuk melakukan serangan preemptif terhadap fasilitas nuklir Iran. Dengan setiap peluncuran yang berhasil, Teheran pada dasarnya menaikkan biaya intervensi militer Israel. Strategi ini, seperti yang dianalisis oleh Israel Institute for National Security Studies, INSS, adalah untuk menciptakan second strike capability yang meyakinkan kemampuan untuk membalas dengan penghancuran meskipun Iran diserang terlebih dahulu. Laporan INSS menyimpulkan bahwa uji coba rudal Iran bertujuan untuk meniadakan keuntungan militer konvensional Israel dan AS. Mereka mengubah perhitungan risiko imbalan secara mendasar. Selain rudal balistik, Iran juga telah meningkatkan uji coba rudal jelajah, cruise missiles, dan drone serang jarak jauh. Jenes Defense Weekly melaporkan bahwa rudal jelajah Hafez, yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang rendah dan sulit dideteksi, telah diuji coba dalam konfigurasi baru dengan peningkatan akurasi navigasi. Rudal jelajah ini, bersama dengan drone bunuh diri canggih, menawarkan Iran fleksibilitas untuk melakukan serangan balasan yang presisi terhadap infrastruktur energi atau target militer bernilai tinggi. Reaksi resmi AS terhadap uji coba ini adalah kecaman keras. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Voice of America, VOA, Persian, Departemen Luar Negeri AS menyebut tindakan Iran sebagai provokasi yang tidak perlu dan mengancam stabilitas regional, dan menegaskan bahwa AS akan terus bekerja sama dengan sekutunya untuk menghalangi perilaku destabilisasi Iran. Namun, di balik retorika tersebut, terdapat pengakuan yang berkembang di kalangan analis kebijakan luar negeri Washington bahwa uji coba ini telah mencapai tujuannya, menurunkan kredibilitas ancaman militer AS. Seorang ahli strategi Timur Tengah di Council on Foreign Relations, CFR, dalam sebuah diskusi panel, menyatakan bahwa uji coba rudal adalah cara Iran mengatakan, kami tidak takut. Mereka tahu bahwa uji coba ini akan memicu kecaman PBB dan sanksi baru, tetapi mereka bersedia menanggung biaya tersebut karena imbalannya adalah penetapan kembali Iran sebagai kekuatan regional yang tidak dapat ditantang. Lebih dari sekadar militer, uji coba ini memiliki dimensi politik domestik yang kuat. Mereka berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional dan ketahanan di hadapan tekanan Barat, membantu menggalang dukungan publik untuk kepemimpinan garis keras. Liputan media Iran, terutama di saluran berita pro-pemerintah, selalu menampilkan rekaman peluncuran rudal dalam kualitas tinggi, seringkali disertai dengan musik patriotik dan wawancara dengan para insinyur yang memuji kecerdasan Islam yang mengatasi sanksi Barat. Secara keseluruhan, menegaskan bahwa uji coba rudal jarak jauh Iran adalah tindakan penolakan yang disengaja dan terkalibrasi. Ini bukan sekadar latihan militer rutin, melainkan pernyataan strategis bahwa Iran tidak akan menyerah pada tekanan AS dan Israel. Dengan mendemonstrasikan kemampuan untuk meluncurkan serangan balasan yang kredibel dan mematikan, Teheran telah mengubah dinamika konflik yang akan datang.
Setiap peluncuran adalah penguatan kedaulatan Iran dan sinyal yang jelas bahwa era kompliansi telah berakhir, menandai transisi menuju konfrontasi yang semakin tidak terhindarkan. Keputusan Iran untuk secara terbuka menolak tekanan global dan secara agresif meningkatkan program senjata kini telah memicu lonjakan peringatan dari komunitas intelijen Barat. Laporan rahasia dan analisis open source yang baru-baru ini beredar di antara sekutu NATO dan Israel secara konsisten menunjuk pada satu kesimpulan yang mengkhawatirkan. Teheran sedang mempersiapkan diri untuk konfrontasi militer signifikan, melampaui sekadar retorika dan deterrence. Persiapan ini melibatkan pergeseran besar dalam postur logistik, mobilisasi cadangan, dan penempatan ulang aset militer strategis. Menurut dokumen yang bocor dan dianalisis oleh konsorsium jurnalis investigasi yang terafiliasi dengan International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, yang dijuluki The Tehran Readiness Files, terjadi peningkatan tajam dalam pengadaan kebutuhan militer jangka panjang yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kebutuhan pertahanan rutin. Dokumen tersebut merinci pesanan besar-besaran untuk peralatan medis darurat, suku cadang untuk infrastruktur komunikasi yang diperkeras, dan, yang paling signifikan, persediaan bahan bakar dan amunisi yang melebihi laju konsumsi normal mereka hingga 300%. The Tehran Readiness Files menyimpulkan bahwa peningkatan logistik ini adalah indikator kuat dari persiapan perang yang berkelanjutan. Badan Intelijen Pertahanan AS, DIA, dalam ringkasan non-rahasia yang dirilis kepada Kongres dan dikutip oleh Associated Press, AP, mencatat bahwa Garda Revolusi Iran, IRGC, telah melaksanakan latihan militer skala korps yang tidak diumumkan, berfokus pada operasi jarak jauh dan serangan terkoordinasi. Latihan ini mencakup simulasi peluncuran rudal balistik dan jelajah secara simultan dengan gelombang serangan drone yang dikoordinasikan. Seorang analis senior DIA menyatakan dalam ringkasan tersebut, latihan-latihan ini melampaui latihan defensif rutin. Mereka melatih kemampuan ofensif yang dirancang untuk melumpuhkan infrastruktur musuh dengan cepat, menunjukkan fokus yang jelas pada serangan preemptif atau pembalasan skala besar. Fokus dari persiapan konfrontasi ini adalah pada integritas komando dan kendali, C2, selama konflik intens. Laporan dari Stratfor Global Intelligence menunjukkan bahwa Iran telah menghabiskan banyak sumber daya untuk memperkuat jaringan komunikasi militernya, memindahkannya ke bunker bawah tanah dan mengamankan saluran komunikasi satelit. Tujuannya adalah memastikan bahwa kepemimpinan militer dapat mempertahankan kendali dan mengoordinasikan serangan meskipun menghadapi serangan siber atau kinetik yang intens dari AS atau Israel. Stratfor menyebut upaya ini sebagai pembuatan sistem saraf militer yang sangat tangguh, sebuah keharusan sebelum melakukan tindakan militer berisiko tinggi. Laporan intelijen Israel, yang disampaikan kepada Kabinet Keamanan dan dirinci oleh Channel 13 News Israel, menyoroti peningkatan drastis dalam penempatan aset rudal Iran. Rudal balistik jarak menengah dan rudal jelajah yang paling canggih dilaporkan telah dipindahkan dari lokasi penyimpanan sentral ke lokasi peluncuran yang tersebar dan mobile di seluruh wilayah Iran. Tindakan dispersi ini adalah strategi baku untuk mengurangi kerentanan rudal Iran terhadap serangan udara preemptif. Iran mengubah rudalnya dari aset statis menjadi ancaman pop-up yang dapat muncul di mana saja, kapan saja, ungkap seorang perwira intelijen Israel yang dikutip dalam laporan tersebut. Kekhawatiran yang paling mendalam berpusat pada kemungkinan konfrontasi asimetris yang melibatkan proksi regional Iran. Menurut Gulf Cooperation Council, GCC, intelligence memo yang bocor dan dilihat oleh Al Jazeera, Iran telah meningkatkan pengiriman senjata canggih, termasuk rudal anti-kapal dan drone, kepada kelompok-kelompok proksinya di Lebanon, Hizbullah, Yaman, Houthi, dan Irak. Memo tersebut memperingatkan bahwa Teheran dapat menggunakan aset-aset proksi ini untuk melakukan serangan pembukaan atau serangan pengalih perhatian terhadap Israel dan kepentingan AS di Teluk, yang secara efektif menyebarkan konflik di beberapa front sekaligus. Iran tidak berencana bertarung sendirian. Mereka sedang mengaktifkan jaringan cincin api regional mereka. Simpul memo GCC tersebut. Peringatan intelijen ini telah menyebabkan peningkatan kesiapsiagaan di pihak lawan Iran. AS telah menempatkan aset maritim dan udara tambahan di kawasan tersebut, dan Israel dilaporkan telah memanggil ribuan tentara cadangan untuk latihan yang tidak diumumkan. Namun, sikap Iran tetap menantang. Dalam sebuah wawancara dengan Mehr News Agency, seorang komandan senior IRGC menyatakan bahwa Iran tidak mencari perang, tetapi siap sepenuhnya untuk mempertahankannya. Persiapan kami adalah cerminan dari keseriusan ancaman yang kami hadapi. Kami tidak akan terkejut. Jika mereka menyerang, kami akan membalas dengan intensitas yang belum pernah mereka lihat, katanya.
Secara keseluruhan, Bab 7 mengungkapkan bahwa fase ancaman telah berakhir dan fase persiapan telah dimulai. Laporan intelijen tidak lagi berfokus pada niat Iran, melainkan pada kapasitas dan kesiapan operasional mereka untuk konflik. Mulai dari perubahan logistik dan C2, hingga pergerakan aset rudal dan aktivasi jaringan proksi, semua indikator menunjuk pada Teheran yang secara serius mengkalkulasi dan mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Peringatan intelijen ini adalah seruan keras bahwa dunia berada di ambang krisis militer yang akan datang, yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik secara radikal. Kesiapan Iran untuk menghadapi konfrontasi militer signifikan telah memicu perdebatan serius di kalangan ahli strategi geopolitik mengenai potensi dampak global dari konflik semacam itu. Konsensus yang muncul di antara para pembuat kebijakan dan analis adalah bahwa konflik antara Iran dan musuh-musuhnya, terutama Amerika Serikat dan Israel, tidak akan terbatas pada batas-batas regional. Sebaliknya, itu memiliki potensi untuk mengubah peta kekuatan global secara mendasar, dengan dampak yang merembet ke pasar energi, aliansi militer, dan tatanan keamanan internasional. Ancaman terbesar yang akan segera terjadi adalah gangguan total terhadap pasokan energi global. Selat Hormuz, jalur air sempit yang dilalui oleh sekitar 20% dari minyak mentah dunia, berada di bawah bayang-bayang kekuatan militer Iran. Menurut laporan simulasi yang disiapkan oleh Energy Information Administration, EIA, AS dan diulas oleh Bloomberg Global Energy, jika terjadi konflik, Iran memiliki kapasitas untuk menutup atau sangat mengganggu lalu lintas di Selat Hormuz melalui ranjau laut, serangan rudal anti kapal, dan serangan kapal cepat oleh Garda Revolusi Iran. EIA memperkirakan bahwa gangguan parah pada Selat Hormuz dapat menyebabkan lonjakan harga minyak mentah yang eksplosif, berpotensi melampaui $200 per barel dalam waktu singkat, yang akan memicu resesi ekonomi global yang belum pernah terjadi sejak krisis finansial global. Dampak ekonomi yang luas ini akan segera diterjemahkan menjadi pergeseran aliansi geopolitik. Negara-negara besar yang sangat bergantung pada energi Timur Tengah, terutama Tiongkok, India, dan Jepang, akan dipaksa untuk memilih pihak atau mengambil tindakan independen untuk mengamankan jalur suplai mereka. Sebuah analisis dari Shanghai Institute for International Studies, SIS, yang dikutip oleh Global Times menunjukkan kekhawatiran Beijing bahwa konflik di Timur Tengah akan mengancam inisiatif Belt and Road-nya dan memaksa Tiongkok untuk meningkatkan kehadiran angkatan lautnya di Samudra Hindia, sebuah langkah yang pasti akan meningkatkan gesekan dengan AS dan sekutunya. Ketidakstabilan ini dapat menciptakan blok-blok kekuatan baru yang bertentangan dengan tatanan yang dipimpin Barat. Secara militer, konfrontasi dengan Iran akan menjadi ujian berat bagi kapasitas dan kesiapan militer AS. Setelah puluhan tahun fokus pada konflik counterinsurgency, Pentagon harus menghadapi lawan dengan kemampuan anti-akses area denial, A2ED, yang signifikan, berkat gudang rudal dan drone canggih Iran. Jenderal Purnawirawan James Conway, mantan komandan marinir AS, dalam sebuah wawancara dengan Military Times, memperingatkan bahwa konflik dengan Iran akan jauh lebih mematikan dan lebih intens daripada Perang Irak. Dia menekankan bahwa AS harus siap menghadapi kerugian besar terhadap kapal perang dan pesawat tempurnya, yang akan memaksa peninjauan ulang doktrin militer AS di seluruh dunia. Potensi perubahan global yang paling mengkhawatirkan terletak pada rezim non-proliferasi nuklir. Jika Iran, di tengah konflik, memutuskan untuk melakukan breakout dan mengumumkan dirinya sebagai kekuatan nuklir, sebuah skenario yang dianggap sangat mungkin oleh analis di Carnegie Endowment for International Peace, ini akan menandai kegagalan total upaya pencegahan nuklir selama beberapa dekade. Kegagalan ini akan segera memicu perlombaan senjata nuklir regional yang melibatkan Arab Saudi, Turki, dan bahkan Mesir, yang semuanya telah menyatakan kekhawatiran atas ambisi nuklir Iran. Sebuah laporan dari Non-Proliferation Policy Education Center, NPEC, memperingatkan bahwa Timur Tengah dapat berubah dari wilayah yang hanya memiliki satu kekuatan nuklir, Israel, menjadi wilayah yang memiliki 4 atau 5 kekuatan nuklir dalam kurun waktu 5 tahun, sebuah perubahan yang akan membuat upaya diplomasi masa depan menjadi sia-sia. Selain itu, konflik ini dapat menyebabkan ketidakstabilan regional yang berkepanjangan melalui jaringan proksi Iran. Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi di Irak dan Suriah dapat membuka front-front pertempuran baru, memperluas cakupan konflik jauh melampaui perbatasan Iran. Profesor Mark Lynch dari George Washington University, yang menghususkan diri dalam politik Timur Tengah, menulis di jurnal Foreign Affairs bahwa eskalasi regional ini akan mengganggu upaya kontraterorisme, menciptakan jutaan pengungsi baru,
dan secara efektif menghapus batas-batas kedaulatan yang rapuh di negara-negara yang sudah lemah. Bagi Eropa, dampak perubahan global akan terasa melalui krisis pengungsi dan terorisme yang diperbarui. Peningkatan kekerasan di Timur Tengah akan mendorong gelombang migrasi baru, menciptakan tekanan politik yang signifikan di seluruh Uni Eropa. Selain itu, kelompok-kelompok ekstremis, baik yang terkait dengan Iran maupun yang menentangnya, dapat mengambil keuntungan dari kekacauan tersebut untuk meluncurkan serangan di Barat, sebuah peringatan yang dikeluarkan oleh Europol dalam Security Risk Assessment terbarunya. Secara ringkas, Bab 8 berfungsi sebagai peringatan keras bahwa konfrontasi yang sedang dipersiapkan Iran bukan sekadar pertengkaran regional. Ini adalah titik balik geopolitik yang mengancam untuk meruntuhkan pilar-pilar tatanan global saat ini, stabilitas energi, rezim non-proliferasi, dan arsitektur keamanan militer yang dipimpin AS. Kekuatan global, dari Beijing hingga Brussels, harus bersiap menghadapi kemungkinan bahwa konflik ini akan mengubah peta kekuatan, menciptakan dunia yang lebih mahal, lebih terfragmentasi, dan jauh lebih berbahaya. Di tengah ketegangan yang meningkat dan persiapan untuk konfrontasi militer, muncul laporan-laporan yang jauh lebih mengkhawatirkan dari komunitas intelijen Barat, klaim mengenai uji coba rudal balistik rahasia yang tidak diumumkan oleh Iran. Aktivitas tertutup ini, yang dilakukan di luar pengawasan publik dan media, menunjukkan tingkat kemajuan teknis dan keberanian strategis Iran yang melampaui apa yang diakui secara resmi. Klaim ini secara efektif menciptakan ketidakpastian mendasar mengenai kemampuan ofensif Iran yang sebenarnya, meningkatkan risiko salah perhitungan. Pusat dari klaim-klaim ini adalah laporan yang beredar di kalangan Badan Intelijen Pusat, CIA, dan Mossad yang menunjukkan bahwa Iran mungkin telah melakukan peluncuran uji coba rudal balistik antar benua, ICBM, atau rudal jarak jauh yang menyerupai ICBM. Menurut bocoran memo rahasia yang diulas oleh The Intercept, uji coba ini diduga terjadi di lokasi peluncuran yang sangat terpencil di Iran Tengah, jauh dari situs-situs yang biasa dipantau oleh satelit pengawasan. Memo tersebut merinci adanya peningkatan aktivitas transportasi logistik dan pengamanan di sekitar lokasi tersebut, diikuti oleh lonjakan sinyal telemetri yang hanya berlangsung sesaat dan sangat terenkripsi. Seorang pakar pelacak rudal di Center for Strategic and International Studies, CSIS, yang berbicara dalam sebuah briefing tertutup dan informasinya kemudian dikutip oleh Global Newswire, menjelaskan signifikansi dari dugaan uji coba ICBM ini. ICBM adalah lambang kemampuan serangan jarak jauh. Jika Iran telah berhasil menguji coba, atau bahkan mencapai tahap uji coba penerbangan subsistem ICBM, ini berarti Iran tidak hanya memikirkan pertahanan regional. Mereka berpikir tentang proyeksi kekuatan global, secara langsung mengancam Amerika Serikat dan Eropa tanpa perlu proksi, ujarnya. Pakar tersebut menekankan bahwa rudal semacam itu memerlukan teknologi propulsi multitahap dan kemampuan re-entry vehicle yang canggih. Iran secara konsisten membantah klaim pengembangan ICBM, bersikeras bahwa program rudalnya bersifat defensif dan dimaksudkan untuk menjangkau target regional. Namun, analisis citra satelit oleh All Source Intelligence Review, ASIR, menunjukkan modifikasi signifikan pada landasan peluncuran di situs rudal Shahroud, yang ditafsirkan sebagai persiapan untuk peluncuran kendaraan yang jauh lebih besar dan berat daripada rudal balistik jarak menengah Iran saat ini. ASIR, dalam laporan eksklusifnya, menyebutkan bahwa diameter tutup lubang silo telah diperbesar, mengindikasikan bahwa rudal yang sedang dikembangkan memiliki dimensi yang mendekati standar ICBM. Selain dugaan ICBM, klaim mengenai uji coba rahasia juga mencakup kemampuan Multiple Independent Re-entry Vehicle, MIRV. MIRV memungkinkan satu rudal untuk membawa banyak hulu ledak, masing-masing menargetkan lokasi yang berbeda. Sumber-sumber pertahanan Eropa, yang memberikan informasi kepada Le Monde, melaporkan adanya indikasi teknis bahwa rudal Iran yang baru diuji coba memiliki kemampuan untuk menyebar hulu ledak atau DCOW di fase terminal. Kemampuan MIRV akan secara dramatis meningkatkan daya tembus rudal Iran dan memperumit tugas sistem pertahanan rudal musuh, menjadikannya lebih sulit untuk dicegat. Tujuan dari uji coba yang tidak diumumkan ini, menurut analis di Council on Foreign Relations, CFR, adalah ambiguitas strategis. Dengan tidak mengumumkan keberhasilan uji coba canggih, Iran menanamkan benih keraguan di benak para perencana militer AS dan Israel, tulis Dr. Jonathan Bell dari CFR dalam sebuah editorial di Foreign Affairs. Musuh-musuh Iran harus berasumsi bahwa kemampuan terburuk Iran adalah nyata. Ini memaksa mereka untuk mengalokasikan sumber daya yang jauh lebih besar untuk pertahanan dan menimbulkan kelelahan strategis.
Strategi ini adalah cara Teheran untuk mencapai deterrence maksimum dengan transparansi minimal. Reaksi Israel terhadap klaim uji coba rahasia ini adalah peningkatan kewaspadaan. Perdana Menteri Israel, dalam pernyataan yang disiarkan oleh Kan News, secara terbuka menyatakan bahwa klaim ICBM Iran adalah bukti nyata bahwa Teheran mengejar dominasi nuklir dan roket global, bukan hanya regional. Pernyataan ini digunakan untuk melegitimasi peningkatan belanja militer Israel dan mempercepat pengembangan sistem anti-rudal Arrow 4, yang dirancang khusus untuk mencegat rudal balistik jarak jauh di luar atmosfer. Penting untuk dicatat bahwa klaim uji coba rahasia ini sulit untuk diverifikasi secara independen, yang justru menambah efektivitasnya sebagai alat tekanan psikologis. Namun, konsistensi dan kesamaan laporan dari berbagai badan intelijen yang berbeda, yang dikutip oleh The Economist, memberikan bobot serius pada klaim tersebut. The Economist menyimpulkan, terlepas dari apakah uji coba ICBM telah selesai atau belum, fakta bahwa Iran berada di ambang kemampuan ini, dan memilih untuk menutupinya, adalah sinyal paling mengancarkan tentang niat strategis mereka. Secara keseluruhan, mengungkapkan lapisan baru kerahasiaan dan ambisi dalam program rudal Iran. Klaim mengenai uji coba rahasia, terutama yang berkaitan dengan potensi ICBM dan kemampuan MIRV, mengubah Iran dari ancaman regional menjadi ancaman yang berpotensi antar benua. Keputusan Iran untuk merahasiakan kemajuan ini adalah upaya yang diperhitungkan untuk menciptakan ketidakpastian yang melemahkan di antara lawan-lawannya, memperburuk ketegangan dan mempercepat perlombaan senjata. Klaim ini menegaskan bahwa Iran tidak hanya mempersiapkan diri untuk konfrontasi, tetapi juga ingin membentuk dinamika konfrontasi tersebut dengan kekuatan militer yang tidak diketahui. Klaim mengenai uji coba rudal rahasia Iran kini mencapai puncaknya dengan fokus intens pada tuduhan spesifik mengenai pengembangan dan uji coba rudal balistik antar benua, ICBM. Tuduhan ini, yang dilemparkan oleh pejabat intelijen dan pertahanan AS dan Israel, bukan lagi sekadar spekulasi, melainkan sebuah konfirmasi yang belum terverifikasi secara independen tetapi dianggap kredibel, bahwa ambisi Iran telah melampaui batas regional dan kini berorientasi pada ancaman lintas benua. Perkembangan ini secara langsung memposisikan Iran sebagai ancaman keamanan yang berpotensi global, menuntut penyesuaian drastis dalam strategi pertahanan Barat. Inti dari tuduhan ini adalah analisis teknis yang dilakukan oleh National Air and Space Intelligence Center, NASIC, AS. Menurut ringkasan non-rahasia dari analisis NASIC yang dirilis ke Komite Intelijen Kongres dan dikutip oleh Defense News, beberapa peluncuran yang dilakukan Iran, yang secara resmi diklaim sebagai peluncuran roket pembawa satelit, Space Launch Vehicle atau SLV, sesungguhnya adalah uji coba kamuflase untuk subsistem ICBM. Para ahli NASIC berpendapat bahwa teknologi multitahap dan motor penggerak berkekuatan tinggi yang digunakan dalam peluncuran SLV Iran, seperti roket Simorgh, secara inheren dapat ditransfer untuk menciptakan rudal balistik jarak jauh yang mampu menjangkau benua lain. Seorang mantan Direktur Badan Intelijen Pertahanan, dia, yang berbicara dalam sebuah think tank webinar yang diselenggarakan oleh Heritage Foundation, menyatakan secara terbuka bahwa fokus Iran pada SLV adalah jalan pintas yang cerdik menuju ICBM. Dia menjelaskan, kemampuan untuk menempatkan satelit ke orbit memerlukan kecepatan dan dorongan yang sama persis dengan yang dibutuhkan untuk mendorong hulu ledak ke target ribuan mil jauhnya. Mereka telah menguasai 2 dari 3 tahap utama ICBM. Ini bukan tebakan, ini adalah inferensi teknis yang kuat. Klaim ini, yang disiarkan ulang oleh The Washington Examiner, menekankan bahwa Iran hanya perlu memodifikasi hulu ledak roketnya untuk menjadikannya rudal ICBM fungsional. Tuduhan ini diperkuat oleh laporan dari Mossad, Badan Intelijen Israel. Dalam sebuah bocoran yang diterbitkan oleh harian Israel, Yediot Ahronot, Mossad mengklaim telah memperoleh data telemetri yang mengindikasikan bahwa salah satu peluncuran terbaru Iran mencapai ketinggian dan kecepatan yang menunjukkan potensi jangkauan lebih dari 10.000 km jika lintasan tersebut diubah menjadi lintasan balistik antar benua. Jangkauan ini tidak hanya mencakup seluruh Eropa dan Israel, tetapi juga sebagian besar daratan Amerika Serikat. Klaim ini secara efektif menghilangkan buffer geografis yang selama ini dinikmati oleh AS dan membuat ancaman Iran menjadi isu keamanan dalam negeri yang mendesak. Tanggapan Iran terhadap tuduhan ICBM ini adalah penolakan yang keras dan konsisten. Juru bicara program luar angkasa Iran, yang diwawancarai oleh IRIB News, menyebut tuduhan tersebut sebagai propaganda kotor dan upaya putus asa untuk melegitimasi agresi asing. Mereka menegaskan bahwa program luar angkasa mereka sepenuhnya sipil dan damai,
dan bahwa sanksi Barat telah menghambat mereka untuk mengembangkan teknologi satelit, bukan rudal. Namun, penolakan ini gagal meredakan kekhawatiran global, mengingat sejarah Iran dalam menggunakan program sipil sebagai kedok untuk kegiatan militer. Fakta bahwa ICBM dapat mengancam Amerika Serikat secara langsung memiliki implikasi besar bagi aliansi NATO. Para ahli strategi di Brussels kini dipaksa untuk mempertimbangkan kembali arsitektur pertahanan rudal mereka. Sebuah laporan dari NATO Defense College menekankan perlunya investasi yang dipercepat dalam sistem rudal pencegat yang mampu menangani ancaman ICBM. Laporan tersebut memperingatkan bahwa ICBM Iran dapat memecah belah aliansi, karena negara-negara Eropa Timur dan Selatan akan merasa lebih rentan dan mungkin menuntut jaminan keamanan yang lebih besar dari AS, yang dapat mengganggu persatuan NATO. Selain ancaman langsung, tuduhan ICBM ini juga berpotensi mendorong peningkatan perlombaan senjata di kawasan yang lebih luas. Arab Saudi, yang telah lama menjadi saingan Iran, telah mengindikasikan keinginannya untuk mengembangkan atau memperoleh rudal jarak jauh canggih jika Iran terbukti memiliki ICBM. Riyadh Vision 2030 Center mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa setiap ICBM Iran akan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan Arab dan keamanan regional, menuntut tanggapan sepadan. Pada akhirnya, menyoroti titik kritis dalam evolusi ancaman Iran, tuduhan uji coba ICBM, meskipun belum dikonfirmasi oleh pengawasan PBB, telah mengubah permainan. Ancaman tersebut tidak lagi hanya tentang pengayaan uranium. Kini ancamannya adalah tentang kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan nuklir di seluruh dunia. Iran, melalui program SLV-nya yang disamarkan, diakini telah mengambil langkah-langkah signifikan menuju kemampuan ICBM, memaksa Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengalihkan fokus dari intervensi regional menjadi pencegahan strategis global. Tuduhan ini adalah katalisator utama yang mempercepat pergerakan dunia menuju konfrontasi yang mengkhawatirkan. Di tengah tuduhan pengembangan rudal balistik antar benua, ICBM, oleh Iran, fokus ketegangan secara tajam berpusat pada dampak langsung dan eksistensial ancaman ini terhadap Israel. Jika klaim ICBM tersebut benar, atau jika Iran berhasil menguji coba rudal balistik jarak jauh yang melintasi benua, kemampuan pertahanan udara dan rudal Israel, yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang paling canggih di dunia, dapat terancam secara serius. Ini bukan lagi sekadar ancaman regional yang dapat ditangani oleh sistem pertahanan jarak pendek, tetapi tantangan strategis yang mengubah seluruh perhitungan keamanan Israel. Ancaman utama ICBM Iran terletak pada kecepatan dan lintasan penerbangannya. ICBM bergerak pada kecepatan hipersonik, jauh lebih cepat daripada rudal balistik jarak menengah. Selain itu, ICBM meluncur di luar atmosfer bumi dan kembali masuk dengan sudut yang sangat curam, memberikan waktu reaksi yang sangat singkat bagi sistem pertahanan rudal. Menurut analisis teknis yang diterbitkan oleh Journal of Strategic Security, JSS, waktu yang tersisa bagi sistem radar Israel, seperti Green Pine, untuk mendeteksi, melacak, dan menembak jatuh ICBM yang masuk bisa jadi hanya berkisar antara 6 hingga 10 menit. Waktu peringatan yang sangat singkat ini adalah kelemahan mendasar yang dieksploitasi ICBM, tulis Dr. Eitan Cohen, seorang pakar pertahanan udara Israel di JSS. Sistem pertahanan rudal berlapis Israel, yang dikenal sebagai HOMA, tembok, terdiri dari lapisan pencegat yang berbeda, Iron Dome untuk roket jarak pendek, David's Sling untuk rudal jarak menengah, dan Arrow untuk rudal balistik jarak jauh. Ancaman ICBM Iran secara langsung menantang lapisan teratas, yaitu sistem Arrow 3. Arrow 3 dirancang untuk mencegat rudal balistik di luar atmosfer, exoatmospheric, memukul rudal yang masuk sebelum hulu ledaknya melepaskan diri atau memasuki fase terminal. Namun, kemampuan pencegatan Arrow 3 diuji oleh ICBM Iran. Laporan rahasia yang bocor dari Kementerian Pertahanan Israel dan dikutip oleh The Times of Israel mengungkapkan kekhawatiran bahwa ICBM Iran dapat menggunakan teknik penghindaran yang canggih, termasuk penyebaran umpan, The Choice, dan Multiple Independent Reentry Vehicles, MIRV. MIRV, yang telah dicurigai dikembangkan oleh Iran, Bab 9, memungkinkan satu ICBM untuk melepaskan beberapa hulu ledak, yang masing-masing harus dicegat secara terpisah. Juru bicara militer Israel, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Channel 12 News, mengakui bahwa MIRV Iran, secara eksponensial akan meningkatkan jumlah pencegat yang diperlukan dan secara drastis mengurangi probabilitas pembunuhan total. Ancaman ini juga diperburuk oleh potensi hulu ledak nuklir yang dapat dibawa oleh ICBM. Jika Iran berhasil mencapai ambang batas nuklir,
ICBM yang dipersenjatai nuklir akan menjadi deterrence yang sempurna. Bahkan jika Israel berhasil mencegat sebagian besar, kegagalan satu pencegat pun dapat berarti bencana. Sebuah studi simulasi yang dilakukan oleh Tel Aviv University Center for Military Studies menemukan bahwa serangan ICBM bersenjata nuklir Iran dapat menyebabkan kerusakan tak tertanggungkan pada infrastruktur militer dan sipil Israel, melumpuhkan negara tersebut. Studi tersebut menyimpulkan, ancaman ICBM Iran akan memaksa Israel untuk meninggalkan doktrin deterrence through denial, menolak serangan melalui pertahanan, menuju doktrin deterrence through punishment, mengancam pembalasan. Sebuah perubahan strategis yang sangat tidak diinginkan. Di luar ancaman fisik, ICBM Iran juga merupakan ancaman psikologis dan ekonomi. Klaim ICBM ini telah menyebabkan peningkatan pengeluaran militer Israel yang signifikan untuk mempercepat pengembangan sistem pertahanan Arrow 4 dan upaya AS untuk meningkatkan penempatan radar dan aset pencegatnya di wilayah tersebut. Seorang analis keuangan di Globes Business News mencatat bahwa ketidakpastian keamanan ini telah menyebabkan devaluasi mata uang dan perlambatan investasi asing di Israel. Meskipun demikian, Israel tidak diam. Tanggapan terhadap ancaman ICBM Iran adalah upaya tergesa-gesa untuk meningkatkan kerjasama pertahanan rudal dengan AS dan mendesak percepatan pengembangan kemampuan serangan standoff Israel sendiri untuk menargetkan situs peluncuran ICBM Iran sebelum mereka dapat menembak. Kepala Staf IDF, yang berbicara kepada Komite Pertahanan Knesset, menegaskan bahwa Israel memiliki kemampuan untuk mencapai sumber ancaman dimanapun ia berada, sebuah referensi yang jelas terhadap situs peluncuran ICBM Iran. Secara keseluruhan, menggarisbawahi bagaimana ICBM Iran, meskipun masih berupa tuduhan, telah menjadi krisis keamanan siber dan militer yang mendesak bagi Israel. Ancaman ICBM tidak hanya berpotensi menjangkau Israel, tetapi juga mengancam untuk menembus lapisan pertahanan udara canggih Israel melalui kecepatan tinggi, The Choice, dan teknologi MIRV. Kenyataan ini memaksa Israel untuk meninjau kembali seluruh doktrin pertahanannya dan meningkatkan taruhan dalam perlombaan senjata regional, membawa kedua negara lebih dekat ke tepi konfrontasi yang mengkhawatirkan.